Saya pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Willy, atas kesempatannya untuk saya bisa hadir di sini, sama-sama boleh beribadah dan juga diberkati. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat. Terima kasih. Puji nama Tuhan, saya bingung harus ngomong apa, tetapi mungkin saya ingin bersaksi karena saya yakin Tuhan menjadikan saya sebagai seorang Injil Karaway untuk menjadi saksi buat banyak orang. Jadi memang dari kecil itu kerinduan saya mau menjadi berkat buat banyak orang. Background saya memperkenalkan diri saya, mungkin banyak yang tidak tahu. Saya dulu saya memiliki dua orang tua, satu ayah, satu ibu, dan kebetulan papa saya sudah almarhum. Beliau dipanggil oleh Tuhan tahun 2003 dan mama dan papa memiliki 6 orang anak, dan kebetulan saya di sini anak kedua dari 6 bersaudara. Papa saya adalah seorang evangelis, marhum V.J. Karamoy, dan ya pernah melayani di sini. Puji Tuhan, sekarang anaknya, amin. Papa saya evangelis dulu, dan papa saya bertobat di GPDI Ketapang. Jadi kami kebetulan di Jakarta Barat, jadi dekat sekali. Jadi kami beribadah di GPDI Ketapang bersama Opa Mandey. Dan mama saya ibu rumah tangga biasa, saya adik kakak 6 orang. Dan yang terjun dalam dunia entertain itu saya dan adik saya yang nomor 5, Keisha Karamoy. Dulu dia adalah mantan Cherry Bell, Cibi-Cibi, jadi mungkin anak-anak mudanya mungkin tahu ya. Dan itu juga menjadi satu kesaksian, adik saya bisa menjadi Cibi-Cibi itu bukan karena kakaknya Angel Karamoy, bukan, tetapi karena memang dia betul-betul berjuang. Jadi dia sekolah, dia berdoa, dibilang Tuhan, setelah Keisha SMA, Keisha kuliah mesti ambil jurusan apa Tuhan? Keisha harus gimana Tuhan? Apa harus kuliah atau harus gimana? Akhirnya dia berdoa, dia sampai puasa 40 hari. Kemudian Tuhan arahkan dia untuk ikut seperti pencarian bakat untuk mencari personil Cherry Bell. Terus akhirnya dia berdoa sampai akhirnya dia tembus 20 besar. Dia nggak bilang-bilang sama saya, Angel, tolong dong bantuin aku dong. Terus tapi enggak, saya surprise setelah pemilihan ke 10 besar baru diundang saya ke SCTV. Angel, ayo, sama mama semua diundang. Hah, Keisha, ngapain kamu ada di SCTV? Mau ngapain? Keisha masih sekolah. Ngapain kamu ke SCTV? Udah pokoknya ikut aja. Ternyata saya lihat adik saya di panggung lagi nyanyi gitu. Dan akhirnya puji Tuhan dia terpilih jadi anggota Cherry Bell. Itu juga menjadi satu kesaksian buat Keisha, bahwa Keisha selalu bilang bahwa aduh, kayaknya gue jadi Cherry Bell ini bukan karena gue, bukan karena injak kakak gue, tapi karena Tuhan. Dan kemudian begitu juga sama ceritanya dengan saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang entertainer ini karena kemurahan Tuhan. Saya dari kecil gak pernah bercita-cita untuk jadi artis, gak pernah bercita-cita untuk jadi apapun. Tapi waktu kecil kan papa saya penginjilan kemana-mana, dan saya suka ikut gitu. Kalau papa saya khotbah ke beberapa kota, beberapa gereja, saya ikut. Dan kemudian saya lihat, aduh kayaknya seneng ya gitu. Aduh, kapan ya bisa kesaksian? Padahal saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa, masih kecil lah pokoknya intinya gitu. Gimana ya caranya supaya aku bisa ada di depan sana gitu kan? Akhirnya saudara-saudara, papa saya bilang, Angel, kamu kalau mau seperti papa, gini aja. Kalau papa khotbah kamu nyanyi. Jadi sebelum papa khotbah kamu nyanyi dulu, katanya gitu. Terus oh iya boleh pak gitu kan. Akhirnya belum sempat itu terjadi. Di umur saya di 16 tahun mau 17 tahun, papa saya dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan akhirnya cita-cita itu saya pikir itu nggak akan mungkin terjadi. Terus akhirnya singkat cerita saudara-saudara,
setelah kepergian papa saya dipanggil oleh Tuhan, meninggalkan satu istri yang tidak bekerja sama sekali, cuma ibu rumah tangga biasa saja, dan 6 orang anak yang sekolah saat itu. Saya waktu itu SMA kelas 1, adik saya yang paling kecil SD kelas 3 gitu. Meninggalkan 6 orang anak. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan keuangan masih oke, masih bisa. Tetapi kalau lama-lama uang tabungan dipakai-pakai tanpa ada pemasukan juga lama-lama akan habis, saudara-saudara. Dan akhirnya kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami proses itu gitu. Dan akhirnya di satu titik keluarga kami udah anak-anak mama semua sekolah, udah tunggakan sekolah tuh udah 1 bulan tidak bayar gitu. Sampai akhirnya sampai malu gitu bilangnya, Angel ayo kamu udah harus bayaran. Aduh, terus pas pulang ke rumah, mah bayaran. Aduh, mama masih belum punya uang gitu kan. Dia memang secara logika mau dapat uang dari mana, nggak ada yang kerja gitu kan, saudara-saudara. Terus aku bilang, Tuhan gimana caranya aku bisa cari uang gitu. Sedangkan aku juga masih sekolah, aku nggak punya kegiatan apapun, prestasi apapun belum ada. Gimana Tuhan caranya? Di satu titik saya berdoa bilang ini, Tuhan, ayo dong Tuhan, aku punya kerinduan untuk jadi berkat gitu kan. Akhirnya saudara-saudara, di satu titik, satu kondisi yang dimana adik-adik saya marah-marah sama mama saya. Waktu mau berangkat ke sekolah, adik-adik saya udah sampai hampir 1 bulan nggak pernah jajan, nggak pernah dikasih uang jajan sama mama ke sekolah. Terus akhirnya adik-adik saya marah-marah sama mama. Mama nih pelit, mama jahat. Kita kalau nggak dikasih uang jajan kan kita nggak bisa jajan di sekolah. Aku kan lapar. Mama cuma bilang, Dek, kalau lapar di sekolah tahan, sampai di rumah baru makan. Udah gitu aja ya, Dek. Oh, mama jahat, mama pelit. Aku sebagai anak kedua yang tertua, aku tahu dan mengerti kondisinya. Dalam hati tuh rasanya pengen aku bilang, hey, mama itu bukannya pelit, bukannya jahat, tapi mama emang gak punya uang. Gimana caranya mama mau kasih? So akhirnya aku tahu mamaku sedih sekali, dan aku melihat itu jadi juga semakin sedih karena aku hanya bisa melihat, aku gak bisa melakukan apa-apa, gak bisa membantu apa-apa. Tapi ada satu hal yang aku ingat, papaku sering mengatakan bahwa, Angel, apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang pertama yang harus kamu cari adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Jangan lari kepada manusia, karena manusia pasti akan mengecewakan. Lari kepada Tuhan, minta sama Tuhan, berlutut, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, berdoa, minta sama Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, aku praktekin itu. Aku lari ke kamar, aku berlutut, aku menangis betul-betul sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, Papa udah Tuhan ambil. Udah gak ada lagi yang mau cari uang di dalam keluarga kami. Sekarang mama nggak bisa cari uang, Tuhan, karena mama emang gak kerja. Sekarang kita harus ada tunggakan bayaran sekolah. Gimana Tuhan caranya? Tuhan, aku percaya janji firman Allah, ya dan amin. Aku percaya firman Allah itu hidup, dan aku mau mengklaim janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, bagaimana kita anak-anak Tuhan. Kemudian saudara-saudara, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Papa Tuhan panggil, aku percaya masih ada Bapa di surga yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku berdoa, aku klaim, aku bilang, Tuhan, sekarang aku gak mau mengandalkan manusia. Mungkin saat masih ada Papa, aku mengandalkan, oh Papa yang bisa cari uang, oh karena Papa aku bisa hidup, oh karena Papa kita bisa sekolah. Tetapi aku salah, Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Aku gak peduli Papa Tuhan ambil, tapi aku percaya Tuhan pasti akan pelihara. Saudara, setelah 1 minggu saya berdoa menangis sama Tuhan, akhirnya saudara-saudara, mama saya dapat telepon dari PH, Production House Multivision Plus. Ditelepon, Mama Angel tolong datang ke sini. Mau ngapain ya gitu kan? Kenapa saya bisa dipanggil di PH itu? Karena waktu kecil saya sering ikut lomba ke mall-mall itu, catwalk modeling gitu kan, fashion show gitu. Terus akhirnya kami dapat data dari beberapa agensi bahwa data ini namanya Angel Karamoy, saya minta untuk datang. Akhirnya diminta datang saudara-saudara ke Multivision Plus pada saat itu. Akhirnya kita bingung. Mama bilang, Angel, kita disuruh datang ke Multivision Plus. Hah? Mah, ngapain?
Iya itu kayak buat tempatin buat melahirkan banyak artis-artis gitu untuk jadi main sinetron. Aku bilang, hah mama yang bener, gak mungkin kita datang ke sana, gimana caranya? Acting gak bisa, duit udah gak punya, ibarat kata aku terlalu merendahkan diri gitu kan. Terus gimana caranya? Mami juga gak tahu Angel, udah kita juga bingung apa rencana Tuhan, kita jalanin aja. Terus modal kita apa? Mama saya cuma bilang, berdoa, modal kita dalam nama Yesus, gitu aja. Akhirnya saudara-saudara, tanpa punya pembekalan apapun, modal saya melangkah hanya dalam nama Yesus. Sampai di sana saudara-saudara, saya lihat ada ratusan orang yang datang untuk casting, cantik-cantik, dan saya lihat kayaknya gayanya orang-orang berada semuanya gitu. Aduh gimana saya bisa menyaingi mereka semua gitu kan. Akhirnya aduh Angel gak pede, aduh mah gak mungkin kayaknya, aduh gimana ya, secara daging, secara manusia gak pede gitu. Terus mama bilang, berdoa, kamu udah berdoa? Iya sih ma, udah berdoa, cuman gak pede. Kalahkan dong, ayo yakin dengan iman. Oke, akhirnya sampai di sana ada ratusan orang yang ngantri gitu. Terus tiba-tiba nama saya yang dipanggil, Angel Karamoy, dipanggil untuk casting masuk ke dalam. Saudara-saudara, gak bisa acting, tiba-tiba disuruh casting, suruh Angel kamu adegan nangis ya, kamu harus nangis, keluar air mata dalam hati. Aduh gimana nangis ya, aduh tunggu ya om, aku ingat gimana caranya supaya aku nangis ya. Berantem sama adik-adik nggak bikin nangis, malah bikin kesel. Aduh apa dong gitu kan, bingung. Terus akhirnya mau bilang gitu, akhirnya dalam hati, dalam nama Yesus, udah cuma bilang itu aja. Oke, nanti dibilang action, langsung acting ya, nangis. Aduh, sampai kamera rolling itu gak ada perasaan sedih sama sekali. Bingung mesti ngomong apa. Pada saat action, saudara-saudara, action, sutradara bilang gitu, aku gak tahu tiba-tiba datang dari mana itu ada rasa sedih yang luar biasa. Air mata aku keluar banyak sekali, dan tiba-tiba pada saat itu kayak berubah jadi aku jago banget acting. Dan terus aku sendiri sampai kaget gitu saudara-saudara. Akhirnya oke kak, oke good, sampai ditepuk tangannya sama sutradara dan produser. Singkat cerita saudara-saudara, setelah casting, kita pikir cuman casting, akhirnya disuruh pulang. Tiba-tiba dipanggil langsung sama produsernya, Angel tolong naik ke atas ke lantai 2, dipanggil sama Ram Punjabi, beliau adalah produser Multivision Plus. Naik ke atas, terus pada saat naik ke atas, di situ ketemu sama produser kita kan waktu itu orang India ya. Wah, waduh, mau diapain nih saya sama produser sama sutradara, ada mama saya juga. Akhirnya, saudara-saudara, untuk jadi pemain sinetron itu harus ada 2 persetujuan. Kalau sutradara bilang oke, tapi produser bilang tidak oke, nggak akan bisa jadi. Tapi sebaliknya juga, kalau produser bilang saya suka oke di kamera face gini-gini, tapi kalau sutradaranya bilang enggak dia nggak bisa acting, enggak kurang oke nih, bisa lama nih syuting ini, nggak akan bisa. Dan saudara-saudara, waktu itu tiba-tiba sutradaranya bilang begini, Mama Angel bilang ke mama saya, karena waktu itu saya masih 16 tahun, belum 17 tahun, bilang ke mama saya, bilang begini, Mama Angel, kita udah lihat hasil castingnya, dan saya dan Pak Ram Punjabi produsernya menyatakan untuk kontrak Angel selama 4 tahun untuk jadi peran utama dalam sinetron Bidadari. Tepuk tangan dulu dong. Saudara-saudara, wah gak bisa acting, modalnya cuma doa aja. Tiba-tiba langsung dikontrak jadi peran utama lagi saudara-saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, modal kita mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, saudara-saudara. Yakinkan itu dalam hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya selalu bilang, aduh, saya jadi entertainer tuh bukan cita-cita sebenarnya. Ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, cita-cita saya waktu kecil, waktu melihat papa saya khotbah, aduh, gimana ya caranya ke sana? Dengan saya menjadi seorang entertainer, saya boleh bersaksi di berbagai macam gereja, saudara-saudara. Akhirnya itu tercapai. Akhirnya keinginan saya itu tercapai. Tapi saya pikir, saya harus jadi pendeta dulu. Saya pikir saya harus sekolah Alkitab dulu, baru bisa naik ke atas mimbar. Tapi Tuhan punya cara, saudara-saudara, yang sama sekali gak kepikiran buat saya. Dan akhirnya puji Tuhan sampai saat ini. Dan ada satu hal lagi, betul tadi Bapak Pendeta, hamba Tuhan Pendeta Willy mengatakan bahwa saat ini saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk Depok dan Bekasi. Saudara-saudara, ini juga menjadi sesuatu pertanyaan saya buat Tuhan. Saya bilang, waktu saya syuting film,
saya pernah cita-cita, saya syuting sinetron sudah, iklan sudah, punya album rohani sudah. Saya pengen main film Tuhan, pokoknya puncak prestasi saya pengen main film. Tiba-tiba saudara-saudara, tahun ini ada 2 film saya yang tayang bulan Maret kemarin, langsung dapat 2 film. Terus setelah itu, pada saat proses syuting, saudara-saudara, ini di bulan-bulan April tahun lalu, tapi tahun 2018, saya bilang, Tuhan, main film udah Tuhan. Terus kira-kira Tuhan mau bawa kemana lagi gitu kan? Apalagi rencana Tuhan. Terus akhirnya saudara-saudara, saya bilang, apa ya Tuhan, aku udah gak mau main sinetron.